Shalom anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kalian semua hari ini? Bapak berdoa kiranya perlindungan, kasih, dan berkat Tuhan Yesus Kristus senantiasa dilimpahkan di dalam kehidupan kalian semua. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran agama Kristen. Bapak berharap kalian semua tetap semangat untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak juga mau mengingatkan kepada kalian semua supaya menyimak dengan sungguh-sungguh firman Tuhan yang akan Bapak sampaikan hari ini. Karena nanti Bapak akan memberikan tugas yang harus kalian kerjakan, dan setelah kalian mengerjakan tugas yang Bapak berikan, kalian dapat mengirim tugas kalian ke Google Classroom. Oke, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Baik anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Bapak akan menyampaikan materi pendidikan agama Kristen dengan judul atau tema Flora dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalian sudah belajar firman Tuhan bahwa pencipta flora atau tumbuh-tumbuhan adalah Tuhan Allah. Tuhan menciptakan flora pada hari yang ketiga, dan kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena ada begitu banyak manfaat dari flora yang Tuhan ciptakan bagi kehidupan manusia. Tahukah kalian, selain ada manfaat yang kita dapatkan dari flora yang Tuhan ciptakan, ternyata saat Yesus ada di dunia ini, saat Yesus melayani di dunia ini, saat ia mengajar, Yesus menggunakan flora sebagai perumpamaan dalam menyampaikan pengajaran yang ia sampaikan kepada orang banyak. Kita akan melihat beberapa flora atau tumbuhan yang dipakai oleh Yesus sebagai perumpamaan dalam pengajaran yang ia sampaikan kepada murid-muridnya dan juga kepada orang banyak yang ingin mendengarkan pengajaran dari Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak mengajak kalian untuk membuka Alkitab kalian. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia disingkat LAI memberi judul dalam perikop firman Tuhan ini dengan judul Pokok Anggur yang Benar. Kalian sudah siap untuk membaca firman Tuhan? Kalian sudah menemukan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8? Kalau sudah menemukan, baiklah kita akan membaca bersama-sama. Ya, kalian perhatikan di dalam Alkitab kalian masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki,
dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa untuk menyampaikan pengajarannya, Yesus menggunakan flora atau tumbuhan, yaitu pohon anggur, untuk menjelaskan kebenaran tentang orang percaya harus berbuah supaya Tuhan dipermuliakan. Kalau kita ingin menjadi anak-anak Tuhan, ingin menjadi murid-murid Tuhan Yesus, maka di dalam hidup kita harus berbuah. Haleluya. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan ini, Yesus menjelaskan ada tokoh yang berperan sebagai pemilik kebun atau pengusaha kebun anggur, yaitu Allah Bapa di sorga. Sebagai pemilik kebun dan sebagai pengusaha, Allah Bapa mengharapkan buah dari perkebunannya tersebut. Haleluya. Dan ada tokoh yang berperan sebagai pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus sendiri. Sebagai pokok anggur atau pohon anggur yang benar, Yesus berperan untuk memberikan sumber makanan yang terbaik kepada ranting-ranting, supaya setiap ranting yang ada pokok anggur tersebut dapat menghasilkan buah yang banyak dan buah yang manis. Hal ini dapat kita lihat dalam ayat firman Tuhan, ayatnya yang ke-1 yang berkata demikian, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah pengusahanya. Jadi firman Tuhan di dalam ayat 1 tadi dikatakan bahwa Yesus adalah pokok anggur dan pengusahanya adalah Bapa yang di sorga. Dan ada pula yang berperan sebagai ranting dari pokok atau pohon anggur, yaitu umat Tuhan atau orang percaya. Hal ini dapat kita lihat di dalam ayat ke-5 yang berkata demikian, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Anak-anakku dikasihi Tuhan, ayat 5 ini menjelaskan bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar, dan kita umat Tuhan, anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan adalah rantingnya. Umat Tuhan sebagai ranting memiliki tugas yang sangat diharapkan oleh Allah, yaitu supaya dapat menghasilkan buah yang banyak dan yang manis rasanya. Dengan berbuah banyak dan memberi buah yang manis, maka hidup kita dapat memuliakan atau menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika hidup kita memuliakan Tuhan, hidup kita berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa memberkati kehidupan kita. Tuhan berjanji jika kita menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan, maka Ia akan menjawab setiap doa atau permohonan yang kita panjatkan kepadanya. Yang dimaksud dengan berbuah di sini bukan berarti kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai murid Tuhan Yesus tiba-tiba muncul dari tubuh kita, mungkin dari tangan kita, atau mungkin dari kepala kita, atau dari perut kita, ya, tiba-tiba muncul, ya, buah pisang, ya, buah semangka, buah jeruk, atau buah apel. Yang dimaksud buah ini bukan buah-buah seperti yang kita kenal, ya, buah-buah seperti buah-buah biasa, ya, seperti buah jeruk, buah apel dan sebagainya. Yang dimaksud buah di sini, yaitu yang dimaksud orang percaya harus berbuah di sini, yaitu di dalam kehidupan orang percaya atau anak-anak Tuhan harus menghasilkan sikap hidup
yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Oleh karena itu, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan harus menghasilkan buah-buah roh seperti yang tertulis di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-23 yang berkata demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah buah-buah yang harus ada di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, harus ada kasih, ya. Jangan ada lagi kita membenci saudara kita. Kalau hidup kita ada kasih, kita tidak akan membenci saudara kita. Kita tidak akan berbuat jahat kepada teman kita. Ya, di dalam hidup kita harus ada kasih. Terus harus ada sukacita. Ya, jangan bersedih. Ya, jangan suka melamun yang gak jelas, ya. Di dalam hidup kita harus ada senantiasa sukacita. Kita harus mengekspresikan sukacita karena kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Makanya kita bersukacita. Ya, harus ada damai sejahtera, harus ada kesabaran, ya, tidak mudah marah, tidak mudah emosi. Ya, di sini siapa yang suka emosi, yang suka marah, dikit-dikit marah, ya. Tidak boleh, ya. Sebagai anak-anak Tuhan, di dalam hidup kita harus ada kesabaran, ya. Terus ada apa lagi? Ada kemurahan. Kemurahan di sini hatinya itu senantiasa ingin berbuat baik, ingin berbuat untuk menolong orang lain. Ya, dia tidak bisa tinggal diam. Kalau ada temannya yang susah, dia akan tolong, dia akan membantu temannya. Terus ada kebaikan, ya, tidak ada kejahatan dalam hidup orang Kristen. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita harus dipenuhi dengan kebaikan, ya, bukan kejahatan. Terus ada apa lagi? Ada kesetiaan, setia kepada Tuhan, setia berdoa, setia beribadah, ya. Ini yang harus kita tunjukkan di dalam hidup kita. Terus ada kelemah lembutan, ya, kita tidak menjadi orang yang kasar, ya, orang yang suka membentak-bentak, ya, tapi kita penuh dengan kelemah lembutan. Sikap kita, ya, tutur kata kita harus mencerminkan ada kelemah lembutan. Terus ada apa lagi? Ada penguasaan diri. Ya, inilah buah-buah yang Tuhan harapkan di dalam kehidupan anak-anaknya. Dengan memiliki buah-buah ini, maka hidup kita senantiasa memuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika hidup kita telah menghasilkan buah-buah yang memuliakan Tuhan, Ia berjanji akan senantiasa memberkati hidup kita. Karena apa yang kita minta kepada Tuhan, pasti Tuhan berikan. Hal ini dapat kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan, secara khusus di dalam ayatnya yang ke-7, yang berkata demikian, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku," artinya tinggal di dalam Yesus, tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup kita berbuah bagi Tuhan, ya. "Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Itulah janji Tuhan bagi kita yang telah menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan Allah. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan, sebagai ranting firman Tuhan mengingatkan bahwa kita tidak bisa menghasilkan buah dengan kekuatan kita sendiri. Untuk dapat senantiasa berbuah bagi kemuliaan Tuhan, kita harus tinggal di dalam Yesus yang adalah pokok anggur yang benar,
bagi kehidupan kita. Itu artinya kita harus senantiasa hidup di dalam pimpinan Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam tuntunan atau pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Seperti ranting seperti ranting tidak akan dapat berbuah jika ranting tersebut terpisah dari pohonnya. Jangankan berbuah, untuk mempertahankan daunnya tetap hijau saja, ranting tidak bisa. Ranting yang terlepas dari pohonnya pasti akan mati dan menjadi kering, dan akhirnya akan dimasukkan ke dalam api untuk dibakar. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita tidak akan dapat berbuah jika kita hidup di luar Kristus. Di luar Kristus sama dengan ranting yang kering. Hidup kita akan dipotong dan akan dimasukkan ke dalam api untuk dibakar. Sebab firman Tuhan dalam ayat yang ke-6 berkata demikian. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sungguh mengerikan jika hidup kita tidak berbuah bagi Tuhan, karena Tuhan akan melemparkan setiap orang yang tidak berbuah ke dalam api untuk dibakar. Oleh karena itu, hasilkanlah buah-buah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kalian. Hasilkanlah buah-buah kehidupan yang memuliakan Allah di dalam kehidupanmu. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Jika hidupmu hari-hari ini tidak menyenangkan Tuhan dengan apa yang engkau lakukan, engkau harus datang kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan, dan meminta kepada Tuhan kekuatan supaya kalian bisa menghasilkan buah-buah kehidupan yang senantiasa memuliakan Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Haleluya. Baik anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak akan memberikan beberapa soal. Bapak meminta kepada kalian supaya soal ini kalian tulis di buku tulis kalian. Dan setelah kalian menjawabnya, kalian boleh kirim tugas kalian ke Google Classroom. Oke? Haleluya. Sekarang Bapak akan bacakan soal nomor 1. Yesus adalah pokok anggur yang ... Haleluya. Soal nomor 2. Tuhan Allah menghendaki setiap ranting menghasilkan ... Haleluya. Sekarang soal nomor 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tertulis dalam kitab ... Haleluya. Bapak akan lanjutkan ke soal nomor 4. Firman Tuhan berkata, setiap ranting yang tidak berbuah akan di ... Haleluya. Haleluya. Sekarang soal nomor 5. Lengkapilah firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 7 berikut ini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, ... apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan Yesus mengajarkan kebenaran melalui perumpamaan dengan menggunakan pokok anggur atau pohon anggur. Melalui perumpamaan ini, Yesus ingin menjelaskan bahwa orang percaya atau anak-anak Tuhan, yaitu kita semua, harus senantiasa berbuah untuk memuliakan Tuhan. Jika anak-anak Tuhan mau berbuah banyak, ia harus tinggal di dalam pokok anggur yang benar,
yaitu Yesus. Melalui firman Tuhan ini, Yesus memperingatkan dengan tegas, jika hidup kita tidak menghasilkan buah yang sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, maka hidup kita akan dipotong seperti ranting dan dicampakkan atau dibuang ke dalam api untuk dibakar. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari selagi Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk hidup di dunia ini, mari berikanlah buah-buah kehidupan yang senantiasa memuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Bapak mengucapkan banyak terima kasih buat kalian semua yang telah menyimak dengan sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan yang Bapak sampaikan hari ini. Bapak ucapkan sampai berjumpa lagi dalam mata pelajaran agama Kristen berikutnya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kalian semua dimanapun kalian berada. Haleluya, haleluya, amin.